Kembali lagi ke John di mana ia sedang mencari benda-benda yang tujuannya untuk mengeluarkan iblis Pazuzu di tubuhnya. Namun, saat sedang mencari, John kedatangan 3 pria bertubuh besar yang ternyata pria-pria itu adalah kelompok geng Santa Merte. Mereka berniat membunuh John saat itu yang ternyata telah direncanakan Julio. Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode ke-10 TV drama series Konstantin. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, seorang pria yang memakai jubah berada di atas sebuah gedung tinggi. Entah siapa dia, yang pasti ia mengucapkan mantra sehingga muncul sekumpulan asap hitam masuk ke cerobong asap di gedung tersebut. Di sisi lain, seorang gadis kecil sedang bermain dengan bonekanya ketika malam hari. Dan tak lama, muncul asap hitam yang sebelumnya kita lihat menyelimuti gadis tersebut. Dan boneka yang dipegang gadis itu pun terjatuh. Di tempat lain, John dan Z sedang berbincang di mana John telah mengetahui bahwa sebelumnya Z diburu oleh orang tak dikenal. Dan meyakinkan Z bahwa markas sekarang telah aman karena John menggunakan sihirnya untuk menyembunyikan tempat itu. Di sisi lain, peta kasus mulai bereaksi di mana menunjukkan daerah Bronkin, tempat yang sama dituju Cass. Cass yang sedang mengendarai mobil mengingat masa lalunya di mana ia sedang berada di klub malam saat itu bersama dengan John. Ketika itu, Cass sedang menelepon dengan istrinya Renee kalau ia akan segera pulang untuk menemui anaknya yang sedang berulang tahun. Cass yang saat itu akan segera pulang tiba-tiba dibacakan mantra oleh John. Lalu setelah selesai, John pun pergi meninggalkan Cass. Namun saat itu, Cass tak langsung pulang, ia malah melanjutkan menonton konser band rock di sana. Tak lama, konser itu berubah menjadi bencana, di mana tiba-tiba api menyambar panggung dan semua orang berusaha keluar dari klub malam tersebut. Pada saat itu, Cass memecahkan kaca jendela agar orang-orang di sana bisa keluar dari jendela. Namun, baru saja menyelamatkan satu wanita, ia telah tak sadarkan diri. Kembali lagi ke Cass yang sekarang yang telah berada di rumahnya mengetahui kalau anaknya telah tertidur dan sedikit berdebat dengan istrinya. Perdebatan itu tak berlangsung lama, ia langsung naik ke atas menuju kamar anaknya dan mendapati bahwa anaknya Geraldine terkapar di lantai dengan hidung yang mengeluarkan darah. Ternyata gadis kecil yang pada awal film kita lihat ternyata anaknya Cass. John dan Z yang sepertinya telah mendapatkan informasi dari Cass langsung mendatanginya di rumah sakit tempat Geraldine dirawat. Ketika mereka sampai, tampak muka Cass yang sangat khawatir dan cemas dengan keadaan anaknya. Saat itu, John langsung mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi terhadap Geraldine, dan ia mengetahui bahwa jiwa Geraldine telah keluar dari tubuhnya entah kemana. John pun akhirnya memutuskan untuk menemui temannya yang dapat berkomunikasi dengan Geraldine. Tak lama ketika mereka ingin pergi, muncul Renee dengan muka yang tidak bersahabat. Ia tampaknya tidak menyukai kedatangan John di sana. Bahkan, ia sempat memberi saran kepada Z untuk menjauhi John. Mereka pun akhirnya sampai di tempat teman John yang bernama Fennel. Dan sepertinya pria ini tidak sepenuhnya teman John, karena ia menodongkan senjata dan menyuruh John untuk pergi dari sana. Cass yang emosian memukul hidung Fennel dan memaksanya untuk menolong mereka. Fennel yang pasrah akhirnya membantu mereka dengan mencoba berkomunikasi dengan Geraldine. Alhasil, mereka pun dapat berbincang dengan Geraldine. Namun, sebelum mereka mendapatkan informasi keberadaan Geraldine, komunikasinya pun terputus dan Fennel tiba-tiba terbang sendiri, di mana ia dikendalikan oleh seseorang yang juga telah mengambil jiwa Geraldine. Orang itu sepertinya penyihir kegelapan yang tampaknya mengenal John pula. Lalu, dengan kekuatannya, penyihir itu mulai membaca mantranya dan tiba-tiba Fennel pun terbakar hidup-hidup. Ketika itu, mereka pun tidak kehabisan akal. Z dengan kekuatannya mulai mencoba mencari informasi dari penglihatannya.
Ketika ia menyentuh sebuah buku mantra yang sebelumnya telah ditulis John, Z melihat sebuah tempat yang penuh dengan kuali dan lilin. Lalu melihat sebuah tulisan Husking Railroad Yard. Saat ia berbalik badan, seseorang yang memakai jubah menyabetnya dengan sebuah pisau dan Z pun tersadar dengan luka sabetan sebelumnya. Ketika itu, John mengatakan jika penyihir ini cukup kuat dan mereka memutuskan untuk mencari tahu soal Husking Railroad Yard. Mereka pun akhirnya sampai di suatu tempat, di mana tempat itu merupakan Husking Railroad Yard, sebuah tempat yang diyakini merupakan persembunyian penyihir tersebut. Namun, mereka tidak menemukan apapun di sana. Lalu, John dengan keahliannya melempar sebuah velg ban mobil yang terparkir di sana ke arah lapangan kosong, dan benda itu pun menghilang. John pun akhirnya menyadari sesuatu dan mulai membaca mantranya. Lalu tiba-tiba sebuah gedung besar pun muncul, dan ternyata gedung tersebut telah disembunyikan oleh sang penyihir agar tidak terlacak. Ketika mereka masuk, akhirnya mereka bertemu dengan sang penyihir. Ia bernama Felix Fowles yang telah dikenal John. Di sana, Felix menjelaskan bahwa ia dapat memisahkan jiwa seseorang dari tubuhnya dan jiwa-jiwa itu yang membuatnya lebih kuat. Mendengar itu, Cass yang emosian berusaha menyerang Felix, tapi sayang, Cass malah diserang balik oleh sang penyihir. Melihat hal itu, John menyuruh Felix untuk berhenti menyakiti Cass dan menanyakan apa yang sebenarnya ia mau. Felix pun menyuruh John untuk mengembalikan iblis Karabas ke neraka, yang dimana iblis itu telah mengambil kekuatannya dan sebagai gantinya jiwa Geraldi akan dikembalikan. John yang tidak memiliki pilihan lain akhirnya mengikuti keinginan Felix dan melakukan perjanjian sebagai seorang penyihir. Ketika mereka keluar, Cass nampaknya sangat tidak sabaran. Ia ingin cepat-cepat menyelamatkan anaknya. Ketika itu, John mencoba menenangkan Cass, di mana mereka untuk sementara harus mengikuti kemauan Felix agar jiwa Geraldi tetap aman. Lalu, John menyuruh Cass untuk pergi menemui Renane di rumah sakit dan menyerahkan urusan iblis Karabas kepadanya. Ketika mereka sampai di sebuah gedung kosong di mana iblis Karabas itu berada, John dan Z pun mulai menyiapkan perangkap untuk menyegel sang iblis. Lalu, mulai mencari keberadaan iblis itu di gedung tersebut dengan menggunakan alat yang Felix berikan sebelumnya. Tak lama, John pun melihat sesosok makhluk yang sedang memakan mayat manusia. Makhluk itu ialah iblis Karabas. Iblis itu seperti seekor macan. Ia sangat lincah dan gesit sehingga John kesulitan untuk menangkapnya. John pun memikirkan rencana lain di mana ia akan menjebak sang iblis tersebut. Sementara itu, Cass akhirnya sampai di rumah sakit dan scene berpindah pada masa lalu di mana Cass sedang berbincang dengan John. Di sini akhirnya kita mengetahui alasan Cass dapat hidup kembali setelah ia terbunuh. Ternyata mantra yang John gunakan untuk Cass sesaat sebelum kejadian kebakaran di bar itu berhasil. John mengatakan jika Cass memiliki 37 nyawa orang mati di tempat kebakaran itu. Dengan kata lain, Cass dapat mati dan hidup kembali sebanyak 37 kali. Kembali lagi ke John, di mana Z menjadi umpan untuk memancing sang iblis keluar. Namun, itu memiliki resiko yang tinggi, di mana Z harus benar-benar tak sadarkan diri agar iblis tersebut dapat mendekat. Z pun akhirnya bertekad untuk melakukannya dan mempercayakan semuanya kepada John. Lalu, John mulai membaca mantranya yang membuat Z tak sadarkan diri. Tak lama, iblis itu benar-benar datang. John yang sedang mengintai mencoba menghidupkan korek api untuk membakar iblis tersebut. Namun, entah kenapa korek yang ia gunakan tak dapat hidup. John yang panik karena iblis itu semakin mendekati Z, akhirnya membaca mantranya untuk membangunkan Z. Ketika Z terbangun, ia berteriak karena melihat sesosok iblis itu berada di dekatnya. Di sisi lain, John dengan sigap mengambil alat penyetrum dan membunuh iblis tersebut.
Setelah selesai, mereka pun kembali ke rumah sakit untuk memanggil Cass. Saat di rumah sakit, John dan Z melihat begitu banyak pasien yang memiliki kondisi yang sama seperti Geraldine. Dan semua itu tentu perbuatan si Felix. Mereka pun memasuki kamar tempat Geraldine dirawat dan langsung mengajak Cass untuk pergi menemui Felix. Renee yang tampak panik ingin mengikuti mereka untuk menemui si Felix. Namun, tentu hal itu dilarang John dan Cass. Perdebatan pun tak terhindarkan hingga membuat John ditampar oleh Renee. Ketika itu, John pun keluar kamar dan menunggu Cass untuk keluar. John dan Cass pun akhirnya sampai di tempat Felix dan memintanya untuk mengembalikan jiwa Geraldine. Namun, sepertinya si Felix ini sangat licik. Ia membatalkan perjanjiannya dengan John karena John tidak mengembalikan iblis itu ke neraka, melainkan menghancurkannya. Tentu, alasan itu membuat Cass marah, dan di sisi lain, John juga tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika mereka keluar dari gedung tersebut, John dan Cass pun berdebat, di mana Cass berpendapat bahwa mereka harus langsung menyerang si Felix karena waktu Geraldine tak lama lagi. Saat perdebatan itu, akhirnya Cass memukul John hingga ia pingsan dan membawanya ke dalam mobil. Pada kondisi ini, sepertinya Cass berniat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Scene berpindah di kejadian masa lalu di mana Cass melewatkan hari ulang tahun anaknya. Kondisi Cass yang memiliki 37 nyawa sepertinya merubah hidupnya, di mana ia lebih sering bersama John untuk menyelesaikan kasus-kasus gaib. Di sisi lain, keluarganya sendiri pun sampai terabaikan. Kembali lagi ke Cass di mana ia menemui Felix sendirian dan menawarkan 32 nyawa di dalam tubuhnya untuk ditukarkan dengan nyawa Geraldine. Namun, ucapan Cass itu tak lantas membuat Felix percaya. Ia berpendapat bahwa Cass hanya berbohong untuk menyelamatkan anaknya. Tidak menyerah sampai di situ, demi menyakitkan Felix, Cass akhirnya menggores lehernya yang membuatnya mati. Di tempat lain, Z sedang menemani Renee menjaga Geraldine. Saat itu, mereka saling berbincang di mana Z mengatakan bahwa ia cenayang dan mengatakan bahwa Geraldine ada di dekat mereka. Renee pun mengatakan apakah Z dapat membuat kontak agar ia dapat berbincang dengan Geraldine. Z yang awalnya kelihatan ragu memutuskan untuk mencobanya, dan luar biasa, Z pun dapat membuat kontak dengan Geraldine dan berkomunikasi dengan ibunya. Namun tak lama, Z tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya dan kontaknya dengan Geraldine pun terputus. Renee yang panik memanggil dokter untuk menolong Z. Di sisi lain, Renee juga tanpa sengaja melihat kertas yang menunjukkan lokasi keberadaan Felix. Kembali lagi ke Cass di mana ia hidup kembali, yang membuat Felix percaya kalau Cass benar-benar memiliki banyak nyawa. Cass pun sepakat untuk menukarkan 31 nyawa sisanya demi Geraldine. Sesaat Cass ingin menjabat tangan, muncul John yang berusaha menghentikan Cass. John mengingatkan Cass bahwa ia akan mati jika ia menyerahkan seluruh nyawanya kepada Felix. Felix yang merasa menang akhirnya berjabat tangan dengan Cass, dan disinilah akhir dari kesombongannya, di mana Cass melilit tangan Felix menggunakan alatnya hingga Felix tidak dapat bergerak. Lalu Cass mengeluarkan sebuah granat berniat untuk bunuh diri bersama Felix. Tak lama ketika granatnya mulai diaktifkan, muncul Renee yang melihat kejadian mengerikan tersebut. Renee yang melihat Cass hancur karena ledakan tersebut menangis histeris dan menyalahkan John atas semua kejadian yang keluarga mereka alami. Masih di tempat yang sama, di luar gedung, Renee yang telah tenang menanyakan kapan Cass akan kembali. John pun mengatakan jika itu tergantung luka yang dialami Cass. John juga menyesali semua kejadian yang dialami keluarga Renee dan menyuruh Renee untuk kembali ke rumah sakit karena sebentar lagi Geraldine akan sadar. Waktu berlalu, Cass akhirnya kembali dan menemui Geraldine yang telah kembali juga di rumahnya. Di akhir cerita,
John menemani Z yang sedang terbaring di kasur rumah sakit. John sedikit menasihati Z di mana ia seharusnya tidak memasuki dunia roh terlalu lama, karena itu sangat berbahaya untuknya. Di akhir perbincangan, sepertinya sesaat Z mencoba melakukan kontak dengan jiwa Geraldine, ia juga sepertinya bertemu dengan ibu John. Lalu Z mengatakan kalau ibu John berkata jika kematiannya bukanlah salah John, dan episode ke-10 ini pun selesai. Oke sobat, pada episode kali ini akhirnya kita mengetahui alasan Cass dapat hidup kembali setelah ia diyakini telah meninggal. Sungguh luar biasa di mana Cass sekarang masih memiliki 30 nyawa di dalam dirinya. Lalu, bagaimana cerita pada episode berikutnya? Nantikan pada video berikutnya. Oke sobat, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.